Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 148. Walikulli wijhah, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ainama takunu, di mana saja kamu berada, ya'ti bikumullahu jami'ah, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Sesuai dengan terjemahan yang ada dalam Quran terjemah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita hari Selasa pagi yang lalu setentangan persaingan dan saling dengki, saling bingi, saling berlomba. Yang kita pelajari ketika itu surah Al-Mutaffifin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau bahasa awaknya, nang kadi pacadigian ko, atau nang kadi persaingkan untuk amarabui memperoleh adalah kenikmatan yang kekal abadi, kenikmatan surga dengan segala macam apa yang telah Allah persiapkan dan apa yang telah Allah janjikan. Jadi kalau kau bersaing jo, kalau kau baca digi jo, kalau kau berlomba-lomba yo menghabiskan setiap energi kita, potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita punya, kenikmatan yang kekal abadi itulah. Itu surga dengan segala macam isinya. Jangan masalah yang sifatnya kafana, kehancur, kehilang, kebinasa. Itu kenikmatan dunia yang matanya, yang kesenangannya sementara. Mata'un qalil, mata'ul gurur. Kesenangannya ada tapi sedikit, tidak lama. Kesenangannya ada tapi sering menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan ke dunia itu melainkan kesenangannya kadang menipu. Itu kaji kita hari Selasa yang lampau. Dan ketika itu kita bagi ampe mengenaan sebelum kita sambung kaji kini. Ada namanya hasad. Mudah-mudahan masih terkena. Ada syamatah. Kemudian ada ghibtah. Dan ada munafasah. Hasad adalah
bingit, dangki. Pasal kami di Gunung Sinan ebek. Jadi bingit, dangki, iri, ebek beradik kakak mah. Aduh, tidak suka, tidak senang orang lain memperoleh sesuatu kenikmatan. Apapun kenikmatan, jika tidak suka dan tidak senang kita orang memperolehnya, itulah termasuk ke dalam kata-kata hasad. Hasad yang paling berbahaya adalah kita inginkan nikmat orang hilang dan pindah ke awak. Lampu orang padam. Halo. Lampu orang padam. Lampu awak sidik seorang. Orang batungkai awak ke muka. Apa culari orang batungkai awak ke muka. Itu hasad. Dan setiap siapa saja yang memperoleh nikmat, ada saja orang yang hasad. Kullu dhi ni'mah mahsudun. Setiap orang yang mendapat dan memperoleh nikmat, pasti ada saja nan dengki, dihasati. Kau berbahaya penyakit. Karena itu penyakit yang tertua namanya. Ya. Penyakit yang tertua, dosa yang tertua adalah hasad. Dangkinya Iblis ke Adam alaihissalam. Dan penyakit mula-mula yang terjadi di dunia hasad je. Dengkinya Qabil kepada Habil. Ujungnya pembunuhan. Kan pembunuhan ujungnya. Dan dengki itu menyebabkan orang menolak kebenaran. Walaupun pasti benarnya, tapi didengki, ditolaknya kebenaran. Bahkan dengki membawa iblis membangkang. Aba, enggan kepada perintah Allah, dan istakbar, membesarkan diri. Kita tidak akan ulang kaji itu balik, cuman menjapui. Yang kedua namanya syamatah. Syamatah itu SMS lah. Susah mencari orang senang, senang mencari orang susah. SMS. Beda dengan hasad. Kalau hasad, bukan hanya senang dan susah. Senang mencari orang susah, susah mencari senang, tapi ingin nanti perolahan itu hilang lenyap. Kok dapat pindah kawan. Jadi hasad dan paling tuanya. Kalau syamatah adiknya. Karena asal SMS. Sebagaimana surah yang kita baca dulu, surah Ali Imran. Itu bunyinya, jika kamu mendapat kebaikan, tasukhum. Membikin mereka gelisah dan sakit hati. Tak senang, tak tentram, tak tenang. Menggerutu, membudu, mengkuruk. In tamsaskum hasanatun tasukhum. Ali Imran 120. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Wa in tusibukum sayyi'ah yafrahu biha. Tetapi jika kamu tertimpa suatu bencana, mereka bergembira ria. Kena SMS. Ali Imran 120. Itu yang kedua namanya. Syamatah. Yang ketiga, ghibtah. Ghibtah itu orang mukmin. Mencari orang berilmu, kita ingin berilmu. Mencari orang rajin beribadah, kita ingin bahas rupa itu. Mencari orang banyak arato, suka membantu, suka menolong, suka melapangkan, memudahkan, kita seperti itulah. Tapi tidak ingin kita nikmat itu hilang. Ingin seperti itu.
mencela anak bujang kita jadi imam, kita nak punya anak bujang pun ingin lo jadi imam seperti itu. Itu keinginan-keinginan seperti orang lain ketika orang lain mendapat nikmat tertentu. Dalam hal kebaikan itu boleh. Bahkan itu disukai. Keinginan seorang mukmin, kecemburuan seorang mukmin, orang mendapat nikmat berupa ilmu pengetahuan, ketaatan dan banyak harta, di mana harta itu digunakannya untuk beribadah. Ilmunya untuk disebarluaskan, ketaatannya untuk menambah dekatnya kepada Allah, kita seperti itu. Namanya ghibtah. Ghibtah, ghain bata, ghibtah. Kemudian yang kepada leh, keenam. Ya bah, nak menyimak. Yang keempat leh. Dia kaca-kaca je. Yang keempat, munafasah. Kaji ke petang. Bersaing, berpacu, berkompetisi. Bersaing, berpacu, kompetisi lah. Untuk merebut, meraih sesuatu. Tapi dengan tidak cara-cara yang tidak dibenarkan, bersaing sehat. Sportif kita orang kini. Sportif untuk mengambil, memperebut sesuatu. Itu disukai. Lebih-lebih dalam hal-hal yang dapat mengantarkan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Namanya munafasah. Bahkan untuk kenikmatan surga kita sudah bermunafasah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Itu ayat lampau. Disuruh berpacu. Rasanya menyapuik nan tingkah, menguatkan, memadaikan dan menukuak. Kita cukupkan sekian. Pagi kini ayat yang kita baca cukup. Fastabiqul khairat. Dalam Al-Quran ada ketemu sebanyak 2 kali fastabiqul khairat. Sering kita dengar tu, berfastabiqul khairat. Cok kita dengar tak salah ya. Mari kita berfastabiqul khairat. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Surah kedua ayat 148. Yang kedua dalam surah Al-Maidah, surah kelima ayat 48. Al-Baqarah ayat 148, Al-Maidah ayat 48. Berbunyi sama, fastabiqul khairat. Anan istabiqu, istabaqa yastabiqu, istibaq. Di situ diterjemahkan oleh para penterjemah berlomba-lomba lah. Yes, keterjemahan juga. Fastabiqu, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Hampir sama dengan sabiqu. Dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin. Berlombalah kamu dalam memperoleh ampunan. Bedanya nanti pakai ta, istabaqa. Dan cik lain, sinnya dipanjangkan sabiku, sabako. Kalau istabiku ada penekanan. Dia anak istabaka, istabiku. Ya, sekata itu. Mendahului. Sabaka, mendahului. Mendahului sabaka. Orang yang mendahului sabiq. Peminang namanya. Pacu. Nomor 1 sabiq. Siap sabiq. Sianan. Dalam berpacu, dalam bersaing, dalam berlomba itu nan dahulu sabiq. Di surah Al-Qiyah, as-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Orang yang paling dahulu. Nanti dia kira paling dahulu juga. Orang yang paling dulu dalam berbuat, melakukan berbagai macam kebaikan, ketaatan, ibadah, pendekatan diri kepada Allah.
Orang yang paling dulu dalam melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Yang paling dulu loh menghentikan apa yang Allah larang. Namanya sabiq. As-sabiqun as-sabiqun. Orang yang paling dulu di dunia seperti itu, nanti di akhirat yang paling dulu pula mendapat kedudukan, rahmat, pahala, ganjaran, balasan Allah. Dapat dulu lah perhatian. Paling dulu lah masuk surga. Kan surat Al-Waqi'ah tu. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha kuntum azwajan thalathah wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Itu ayat. Anan as-sabiq di situ. Itu tadi, sabiq orang yang dahulu. Nah, orang yang dahulu dalam segala hal di dunia, maksudnya dalam hal-hal untuk meraih, memperoleh redha Allah, kedudukan di sisi Allah, dalam mendekatkan diri kepada Allah, ya maka nanti di akhirat orang yang paling dulu juga begitu. As-sabiqun as-sabiqun. Ayat yang kita pelajari kini itu adalah fastabiqul khairat. Ada penekanan di situ. Sabaqa ditambah alif dan ta, penekanan. Sabana-bana bersungguh-sungguhlah kamu saling mendahului. Orang saling mendahului kan berpacu. Berlomba kan? Berlomba. Dahulu mendahuluilah. Dalam mengerjakan, dalam melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Berlomba-lombalah, saling berpaculah, saling mendahuluilah. Dalam melakukan kebaikan, memperoleh kebaikan khairat. Dua ayatnya. Cik surah Al-Baqarah dan cik surah Al-Maidah. 1-8 cik, 4-8 cik. Anan khairat, ya khairat. Khair kan yang baik. Lawannya syar. Kejahatan, keburukan, kejelekan. Syar. Khair dan syar. Khair, kebaikan. Hal-hal yang sifatnya baik. Segala perintah Allah, segala aturan Allah baik semua. Segala yang diajarkan Rasul baik semua. Karena kebaikan itu luas. Mencakup, menjangkau segala sesuatunya. Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Hal-hal yang tidak bertentangan dengan agama. Yang tidak bertolak belakang dengan agama. Semuanya apabila kerjakan menjadi baik. Khair. Dan kebaikan itu bertingkat-tingkat. Tapi yang dituju ke fastabil khairat, disuruh kita berlomba, saling mendahului, saling berebut, untuk mengerjakan kebaikan, bukan untuk mempatangkakan kebaikan. Tahu mempatangkakan? Ayat ko berkisar tentang kiblat. Kan diawali dengan sayaqulu sufaha. Sayaqulu sufaha. Tentang orang bodoh-bodoh yang tidak berilmu. Mempertanyakan sekaligus memperdebatkan tentang perubahan kiblat. Nah, seketik kita kisahkan sangin. Halo. Lalu. Tunggu sebentar. Ini kita. Ini orang yang baru jago semua, lalu balik. Bermula iko semenjak awal juz 2. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal
maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Perkara kiblat. Dulu ketika Nabi hijrah ke Madinah, kiblat masih tetap ke arah Palestina. Daerah kekuasaan Israel kini. Ke Masjidil Aqsa. Sama sebeliau di Makkah pun, beliau mengarah ke situ. Padahal rumah ibadah yang paling mula-mula didirikan kan Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Rumah yang mula-mula sekali dibangun sebagai pusat peribadahan dan kiblat bagi manusia adalah lallati bi Makkah, yang ada di Makkah. Kiblatnya Ka'bah. Kiblat itu arah kita. Bukan menyembah kiblat gitu. Arah. Kiblat. Dulu nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mengarah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Karena sebelum Nabi Muhammad kan nabinya Bani Israel. Diriwayatkan wallahu alam, Nabi pun mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Kiblat mengarah ke Palestina. Bukan ke Ka'bah ketika salat. Diriwayatkan sebelum datang perintah salat, sebelum beliau Mi'raj, beliau salat 2 kali, pagi sore, 2 rakaat. Sebelum turun salat 5 waktu. Itu di antara sekian banyak riwayat yang kita ambil salah satunya. Nah, beliau menghadap bukan ke Ka'bah. Beliau ingin menghadap Ka'bah, tapi enggan. Karena Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala, patung-patung. Berpencaralah di Makkah itu 360 patung. Di Safa ada patung, di Marwah ada patung, macam-macam patung. Jadi beliau enggan. Di samping alun ada perintah le madok kiblat Ka'bah. Padahal beliau rindu, ingin sekali Ka'bah itu menjadi kiblat kaum muslimin. Karena cemeh, tahu cemeh? Ada cemeh dan cekiah. Ejekan-ejekan, bahkan mengandung hinaan. Muhammad agama ceceknya, kecek orang Yahudi. Kita lalu kita agama kita dicaceknya, dicelannya. Tapi kiblatnya, kiblatnya ke kami. Itu menambah ibu hati Nabi. Cuman beliau tidak mau mengalihkan kiblat sebab beliau Nabi Rasul. Beliau harus menunggu wahyu. Rindu sekali beliau. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Seringkali kami lihat engkau menoleh ke langit. Menunggu kapan perintah untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah turun. Dan selama di Madinah, beliau masih tetap menghadap ke Palestina. Setelah 16 bulan atau 17 bulan, turunlah perintah. Mulanya masjid kiblatain bagi yang umrah, bagi yang haji. Di Madinah ada namanya masjid kiblatain. Kenapa? Orang-orang ketika itu salatnya sebagian salat menghadap ke Palestina. Ketika turun perintah itu, mereka putar arah madhab Ka'bah. Ada yang mengecekkan salat zuhur, ada yang mengecekkan salat asar. 2 rakaat pertama mengarah ke Palestina. Taruhlah Palestina di Sinan. Turun perintah. Perintah untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah lah turun. Tiba-tiba mereka kau pesong. Tahu pesong? Berputar mengarah ke Makkah. Mula musajid juga kiblatain. Masjid 2 kiblat. Bukan 2 mihrab. Sebelumnya mereka menghadap ke Palestina. Setelah turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Turun ayat itu mereka berpesong.
Laputa. Sahabat-sahabat yang salat ketika itu langsung mengarahkan. Jadi 2 rakaat terakhir mengarah ke Makkah. Qiblatain. Qiblatain. Nah, jadi ke persoalan kiblat. Masing-masing bertangka, bersitegang musawan, berselisih, mengandalkan, menyatakan mereka yang santiang, mereka yang hebat. Yahudi mengatakan mereka hebat. Mereka yang berhak masuk surga segala macam, mereka yang dapat petunjuk, agama mereka yang paling benar. Ini persoalannya iko. Persoalan pertentangan perdebatan tentang arah kiblat. Juga inti persoalannya masalah-masalah tidak henti-hentinya mereka saling membangga, saling merasa hebat, saling merasa begini. Nah, turunlah ayat itu. Walikulli wijhatun huwa muwalliya, masing-masing likullin, masing-masing umat ai likulli ummatin minal umam, masing-masing umat ko di antara umat-umat Allah ada kiblat masing-masing. Sebagaimana ada kitab suci masing-masing, ada rasul masing-masing, ada syariat masing-masing. Tengok Bu. Setiap umat ada kiblat masing-masing. Setiap umat ada kitab suci masing-masing. Setiap umat lah ada rasul masing-masing. Tiba di kiblat, ada kiblat. Jadi ketika kaum muslimin diperintahkan menghadap kiblat Ka'bah, itulah kiblat yang sebenarnya. Tidak usah kalian mempertangkakan, memperdebatkan, menyalahkan. Kira-kira begitu turun ayat. Diarahkan kepada orang Yahudi atau Nasrani, termasuk kaum munafik. Masing-masing umat ada rasul. Kepada masing-masing rasul diturunkan kitab suci. Tapi ketika telah datang rasul terakhir, khatamun nabiyyin, nabi penutup, semuanya disatukan. Maka ajaran-ajaran terdahulu yang dibawa oleh para rasul terdahulu, kitab-kitab yang dibawa rasul terdahulu, semuanya include ke dalam kitab suci Al-Quran. Kiblat pun yang lama diakhiri, diarahkan ke Masjidil Haram. Nah, kita tidak akan panjang lebar menjelaskan kita mengkaji Fastabiqul Khairat, tapi pengantarnya. Untuk itu berfas aina ma takune fastabiqul khairat, maka berlombalah kamu. Yang akan diperlombakan itu bukan membanggakan awak masing-masing. Intinya kan begitu nak. Yahudi membanggakannya, Nasrani membanggakan, kaum muslimin membanggakan. Padahal yang disembah satu, Allah. Yang disembahkan satu, Allah. Maka masing-masing kalian berpaculah mengerjakan kebajikan. Bukan berpacu memanggakan kebaikan awak. Ini kok gak menular gak? Masing-masing kelompok, masing-masing paham, masing-masing jamaah, masing-masing manhaj, masing-masing mazhab. Bukan berpacu ke situ. Bukan berpacu mengatakan awak santiang. Bukan berpacu mengerjakan kebaikan yang menurut awak sunyi dan baik. Nah, orang lain kok salah hendak. Apapun yang namanya kebaikan, berpaculah, berlombalah untuk mengerjakannya. Mengenai kiblat, sudah jelas bahwa perintah kiblat ke Masjidil Haram Ka'bah. Syatral Masjidil Haram Ka'bah. Maka kalian, siapapun kalian, Yahudi kah, Nasrani kah, Muslimin kah, berlombalah untuk melaksanakan perintah itu. Bukannya berlomba mempertahankan kelompok, paham, pendapat masing-masing kaum. Bagaimana tengok Bu? Nah, kita ambil secara umum ayat itu.
Ayat ko dia berlaku umum, bukan hanya masalah kiblat, dalam segala hal. Dalam segala hal dan situasi kondisi. Fastabiqu. Betul-betul saling berlombalah, saling mendahululah kalian dalam mengerjakan, dalam memperoleh kebaikan yang Allah ridai. Jadi nang kadipasayangkan, nang kadipacarigikan, dan hendaknya kita saling bermusabakah mengerjakan kebaikan. Pedoman kebaikan sudah ada Al-Quran. Penjelasnya sunnah Nabi. Sudah itu. Itu yang fastabiqul khairat. Kalau ayat lampau, namanya munafasah. Ana munafasah, bersaing, berkompetisi, persaingan sehat dalam mengerjakan, meraih, memperoleh kenikmatan itu. Tidak ada bersaing itu. Tidak apa si kompeh. Berhabis-habis. Tuh. Basingkureh tidak ada. Kalau bahasa kami basi habis. No basi ke banyak ko. Banyak basi. Basi tegang, basi pakak, basi bana, basi anto, basi aniang, basi kare. Ale, basi saudara. Akini ko semua basi cukup kita habihan. Namanya basi habis. Basi habis lagi itu habis-habisan. Basi habis itu kan habis-habisan lah untuk memperoleh surga. Itu makanya dia bunyi nanti sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka'adis samai wal ard. Surah Al-Hadid. Sabiqu. Ana sabiqu sabik mendahuluilah, saling mendahuluilah kamu untuk meraih pertama ampunan, kemudian ndak ada di situ basi habis dah. Ya habiskan semua basi. Kan habiskan semua basi. Basi pakak, abihan. Basi tegang, abihan. Basi bana, abihan. Basi kare, basi anto. Dulu basi anto. Basi haniang, alay lo. Basi alay. Basi singguang lo. Banyak basi ya. Akhirnya abihan basi itu. Namanya basi habis. Basi habis ko bahasa Indonesianya habis-habisan lah. Anak kali habis-habisan, bahkan sampai bermusabakah, beristibak, bersungguh-sungguh saling mendahului untuk meraih surga. Untuk meraih surga itu harus kita bersaing, berebut, mengerjakan berbagai macam al-khairat. Khair kan kebajikan. Itulah berfastabiqul khairat lah. Apapun perintah Allah, bersegeralah. Apapun yang namanya kebaikan, bersegeralah. Kan? Sari'u lah. Kalau sari'u bersegera. Sabiqu berlomba. Masih dalam surah Al-Imran kan bunyi sari'u ila maghfiratin birabbikum wa jannatin. Kalau dalam surah Al-Hadid, sabiqu. Beda sabiqu dengan sari'u. Nanti kita jalan dalam kajian berikutnya. Kalau sari'u, jangan belele je. Tahu belele? Mati atiaknya malah kacau tiak jauh ke kanyang pulang sanjo. Segera. Ini kita persegerakan dua. Yang pertama mendapat ampunan, yang kedua mendapatkan surga. Sari'u ila maghfiratin minkum wa jannatin. Surah Al-Imran kan? Itu bersegera namanya. Berarti lawan segera basi lombe. Kalau surah Al-Hadid sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Kedua-duanya sama. Sabiqu berlomba, berpacu. Cukup bersegera, kini berpacu. Kita fokus ke situ. Fastabiqul khairat.
Dalam surah Al-Maidah hampir sama ayat. Di situ tentang manhaj, tentang syariat. Yang intinya masing-masing umat ada syariat. Masing-masing umat ada syariat. Yahudi punya syariat, Nasrani punya syariat, kaum-kaum terlalu ada syariat masing-masing, ada rasul masing-masing. Syariatnya yang berbeda, tapi yang disembah satu. Kaifiat salat umat Nabi Muhammad berbeda dengan kaifiat salat orang terdahulu. Kaifiat puasa berbeda. Kaifiat berzakat berbeda dengan umat terdahulu. Tapi tujuannya satu, sama-sama beribadah, sama-sama menyembah, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Yang berbeda cara. Sekarang cara itu habis, disatukan dengan syariat Nabi Muhammad. Untuk itu berpaculah, berlombalah. Itu kira-kira inti surah Al-Maidah, fastabiqul khairat. Kedua-dua ayat itu sama sebenarnya. Nangka diperlombakan itu mengerjakan kebajikan. Bukan basi tegang, kan basi juga. Bukan basi tegang, membanggakan pendapat, ajaran, kelompok, manhaj, kaji masing-masing atau mazhab masing-masing. Sebab orang Yahudi pun mengatakan ini sentiang. La yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Nak masuk surga Yahudinya. Kalau kapatui masuk surga Nasraninya. Yahudi mengaku lebih hebat pada Nasrani. Nasrani mengaku lebih hebat daripada Yahudi. Kaum muslimin begitu juga, saling batangka. Nah, jadi kaji kita kerucutkan lihat. Nah, kerucut. Berfastabiqul khairat artinya berlomba-lomba, saling mendului, mengerjakan aneka macam kebaikan. Bukan hanya dalam melaksanakan perintah mengarah kiblat itu, tapi yang apa yang namanya kebaikan, kalian itu, kamu itu, hai kaum muslimin, lebih khususnya berlombalah. Ayo namanya kebaikan, hendaknya engkau lah orang yang paling terdepan mengerjakan, melaksanakan. Siapa bisa aku nak satu korban? Ambo dulu, cing. Wah, terus yang paling dulu tu. Kita kembali lapiak ko ragonya salai cik salai. Satu, ambo dulu. Yang dihindari cuma jenria sajalah. Jenria. Berfastabiqul boleh, bersaing, berpacu-pacu boleh. Siapa yang paling di depan dalam mengerjakan kebajikan, berarti orang ko lah sabiq. Ini berfastabiqu itu supaya kita bisa sabik. Sabik itu pemenang. Yang pemenang kan ada banyak nago. Halo. Ya kalau banyak pemenang saudalahnya kan. Cik pemenang. Intinya bagaimana kita berfastabiqul khairat, kita yang paling depan. As-sabiqun as-sabiqun. Contoh kecil salah azan. Ketika azan dikumandangkan, siapa yang paling dulu tiba. Berarti orang ko sabik. Di rumah tu lah mengemeh. Itu mencari kode, kau mencari telak kuang, kau mencari baju, kau mencari tangkele, kau mencari masker. Dan cele mencari senter. Dan cele mencari kuting kulu, gerbetebe. Asian yang paling dulu tiba, sabik. Kami di rumah cakap tu istibak. Berlomba. Asian yang paling, bukan malari makasihnya. Malari nak boleh ke suara orang. Tapi sian yang paling dahulu. Tentu yang paling dulu tukang azan. Yang paling rancak kan dahulu di tukang azan tiba. Nah, sehingga dikatakan di hari Jumat bagi laki-laki, yang paling dulu tiba itu hadiahnya berbeda dengan nyalakan kan taluannya. Ini muka untuk. Itu namanya berfastabiqul khairat. Nanti ayat itu menyebut aina ma takunu, nanti di mana saja kamu berada, ainama, di mana saja takunu adalah kamu itu berada, ya'ti bikumullah jami'a, Allah akan mendatangkan kamu
mengumpulkan dan menghimpun kamu semua di mana saja kamu berada. Semua, tanpa kecuali. Jika katakan fi ayyi mawdi' takunu, di mana saja kamu berada, meskipun nanti min a'maqil ard, jauh di pelosok punjuru-punjuru dah sana, sampai di pelosok-pelosok, di gunung-gunung, di rimba-rimba, di mana saja kamu berada, semuanya kamu itu ya'ti bikumullah. Allah nanti akan memanggil kamu datang setelah kamu mati, dibikinkan jasad baru, dihimpun, dikumpulkan semua kamu. Dan Allah berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa untuk itu. Ketika itulah akan dijelaskan pengumuman sianan sabiq. Sianan jadi pemenang. Kapan diumumkan pemenang? Nanti ketika Allah telah mengumpulkan semua. Maka bisa sajalah dikatakan hari kiamat, hari berhisab itu hari pengumuman. Yaumul fasli, hari diputuskan. As-sabiqnya adalah iko. Pemenangnya iko. Siapalah nomor satu? Tentu nomor satu Nabi Muhammad. Kalau tidak bisa menyaingi Nabi Muhammad doh. Tidak seorangnya. Dalam ayat dibagi tiga saja. Golongan kanan, golongan kiri, as-sabiqun, golongan terdepan, atau al-muqarrabun. Nanti aina ma takunu, di mana saja kamu berada, hai manusia, masing-masing kalian punya syariat, punya kepercayaan, punya keyakinan, punya nabi, punya kitab. Ada yang betul, ada yang salah, ada yang telah menyimpang, ada yang menyembah selain pada Allah. Semua kalian akan dikumpulkan. Ketika hari itu diputuskan, dihimpun, didatangkan, dikasih pengumuman. Siana balabo, siana merugi. Siana mendapat. Halo. Siana kehilangan. Siana diterima, siana nindak. Siana di surga, siana nak kuat tu as-sabiqnya nanti di akhirat. Maka kelompok as-sabiq itu di satu kelompok besar. As-sabiqun as-sabiqun. Thullatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Kelompokkan. Inti kaji kita pagi kini menyambung kajian lampau. Bersainglah, berpaculah, berebutlah untuk meraih tiket ke surga. Falyatana fasil. Jangan kita masalah nang kerenek temek kuah. Tahu kerenek temek? Aduh kerenek temek. Masalah-masalah nak kita tinggal kuah. Masalah-masalah yang sikapnya kehabis, kepunah, kabinaso, ditinggalkan, yang sementara sifatnya. Itu berpacu je gitu. Tapi jangan habis-habis bana. Nang kadiabian basi ko untuk kenikmatan yang kekal abadi sana. Itu satu. Yang kedua, kita ke berlomba. Berlombalah untuk mengerjakan berbagai macam kebajikan-kebajikan. Nanti Allah akan nilai, nanti Allah akan umumkan siapa pemenangnya. Di akhirat. Kesimpulan terakhir, yang ketiga, banyak arena, banyak lapangan, banyak hal-hal yang bisa kita berebutkan. Intinya kebajikan. Bahkan banyak amal-amal saleh. Banyak kebaikan-kebaikan yang lapang selapang-lapangnya untuk bisa kita ambil. Kita sebagai pemenangnya. Karena kebajikan itu sangat luas. Sangat luas. Sehingga dikecilkan mencampur duri di jalan, kebajikan. Mengambil dan terserak di musajid, kebajikan. Menyuruh orang elok, kebajikan. Mencegah kemungkaran, kebajikan. Melampangkan, membantu, meringankan, memudahkan orang, kebaikan. Banyak sekali kebaikan-kebaikan. Nah, berfastabikul khairat lah. Mudah-mudahan kita termasuk kondak orang di muka, orang yang dulu. Amin. Halo, amin lah.
Semoga ada faedah manfaatnya. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.